Kacung Supriyatna, petani asal desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkejut usai didatangi petugas penagih utang sebuah lembaga keuangan. Pria berusia 63 tahun ini diminta melunasi hutang sebesar 4 miliar rupiah. Padahal Kacung Supriyatna merasa tidak pernah mengajukan pinjaman sepeser pun. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini pertama kali mengetahui adanya tagihan ini pada 2021 silam. Para penagih utang menyebut bahwa sertifikat tanah miliknya telah menjadi anggunan pinjaman atas nama dirinya. Diduga Kacung Supriyatna telah menjadi korban mafia tanah. Dari hasil penelusuran pihak keluarga, berkas-berkas yang menjadi dasar pengajuan pinjaman atas nama dirinya merupakan berkas palsu. Penagihan. Berapa sih Pak? 3 miliar ya. 3 miliar lebih? 3 miliar sampai 4 miliar ya. Tapi Bapak sendiri ngerasa nggak Pak? Oh, apa meminjam uang sebanyak itu? Nggak berasa, matang-matang ya kita 4 miliar, 100 ribu juga sama nggak pernah minjam. Nggak bisa tinggal apa, nggak pernah nganggunkan. Pak, setahu Bapak itu orang yang datang ke sini itu dari mana Pak? Bank atau dari mana? Ya dari bank. Di Jakarta itu. Atas hal inilah Kacung Supriyatna telah melapor ke Polres Metro Bekasi. Polisi juga tengah menyelidiki adanya kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Halo, selamat malam semuanya. Saya Anggi Pasaribu dan Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Sudah berjalan sebanyak 4 kali debat Capres-Cawapres. Dan seringkali di setiap debat yang berlangsung kita menyaksikan strategi emosi yang mendominasi arena debat ketimbang memaparkan secara detail hal-hal yang bersifat substansial untuk disimak oleh calon pemilih. Untuk debat kemarin yang baru aja kita lihat, debat keempat Cawapres, untuk segmen-segmen awal belum kelihatan tuh aksi saling sindir. Tapi begitu pemaparan visi misi, ini udah mulai seru. Sudah mulai banyak adu argumen antar Cawapres. Sebenarnya nggak apa-apa sih, namanya juga debat. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Tumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Bukan hanya ke Cawapres nomor urut 1, tapi perlakuan yang sama ke Cawapres nomor urut 3 juga sama setelah menjelaskan konsep greenflation atau konsep ekonomi hijau. Mungkin biar kelihatan keren kali ya istilahnya pakai Inggris. Merci, pardon, gak sekalian mas pakai istilah bahasa Perancis. Tapi sayangnya perilaku itu atau pertanyaan itu gak ditanggapi oleh paslon nomor 3 karena katanya dianggap terlalu receh untuk kelasan wakil presiden. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh.
Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Bertemakan lingkungan hidup, pangan, agraria, energi, dan masyarakat adat. Ini yang menjadi topik di debat keempat kemarin. Jadi sebenarnya kalau ada adu argumentasi, setuju dan tidak setuju, kemudian ada saling sindir misalnya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi balik lagi, fokusnya kepada pokok permasalahannya dan solusinya itu apa. Karena kembali lagi ya, ini kontestasi pilpres, bukan lomba debat nasional levelnya perguruan tinggi. Apalagi kalau kita bicara masalah lahan ya, permasalahan lahan ini, sengketa tanah ini kan persoalan yang sampai sekarang penyelesaiannya tuh cukup rumit. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Wow, yakin simple? Really? Kincana? Ini ada satu kasus dari sekian banyak permasalahan terkait dengan kepemilikan lahan. Jadi saya dan tim Inside Story with Anggi langsung ke lokasi di daerah Cilengsi, ketemu dengan petani yang dimana masalah sengketa tanah ini sudah 23 tahun nggak ada penyelesaiannya tuh. Sekarang kita coba lihat sama-sama liputannya, apakah semudah dengan tarik aja iup-nya. Inside Story, saya Anggi Pasaribu. Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Ini kanan kiri saya, depan belakang. Ini lahan milik warga. Saya tepatnya tuh di daerah Cilengsi. Tadinya saya mau masuk cus ke arah dalam sana, cuman nggak bisa. Nah ini di sini lagi ada permasalahan nih teman-teman sekalian, yaitu tentang si pemilik lahan yang sertifikatnya dipinjam oleh seseorang. Terus tiba-tiba ucuk-ucuk tahun 2001 ya. Ya, tahun 2001 itu ditagihkan 4 miliar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ditagih 4 miliar. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar sih, kronologinya tuh seperti apa. Terus sebelum itu tiba-tiba saya keinget teman-teman, beberapa waktu lalu kan debat Cawapres membahas masalah lahan ya. Salah satu paslon bilang kalau berkaitan dengan persoalan lahan, saat itu sedang membahas tambang ilegal, katanya cabut aja iup-nya. Tidak segampang itu Ferguso, karena permasalahan lahan itu cukup kompleks. Nah, kalau yang tadi si pemilik lahan ini bilang dia punya sertifikatnya tapi sedang dipinjam. Dan beberapa pihak mengeluhkan kalau soal sertifikat nih ya, seringkali yang terjadi sertifikat itu ganda. Jadi nggak tahu yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Jadi kalau mau dicabut iup-nya, permisi, gimana caranya? Karena sertifikat yang asli atau yang palsu aja kita nggak tahu ada di mana. Dan cenderung pemilik lahan itu dibiarkan oleh pemerintah untuk saling menggugat di pengadilan. Well anyway, kita langsung ngobrol aja sama si pemilik lahan, kronologinya kayak gimana dan tindakan yang diambil selanjutnya seperti apa. Memang kalau bicara soal lahan tuh cukup kompleks sih. Banyak banget orang tuh memilih untuk legowo tapi nggak rela. Memilih untuk berjuang tapi kayak nangkep angin gitu. Jadi ya memang kompleks karena kalau kemarin pernyataan Prof. Mahfud banyak oknum yang bermain di dalam. Jadi bagaimana nih penanganan mengenai masalah lahan ini? Ya memang cara satu-satunya untuk mengatasi masalah lahan itu reformasi penegakan hukum harus dilakukan secara total. Selamat siang Mas. Siang. Mas Karyan. Ya.
Halo Mas Karyan, saya Anggi. Bapak, Ya, bapaknya Mas Karyan. ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, tanahnya tuh yang di mana Mas? Sawah di sini. Sawah, Ya, lurus ke samping, sana? ya. Oh. Nggak jauh sih, cuma 150 meteran dari sini sih kalau jalan kaki. Oh, itu udah lama ya punya lahan itu? Udah, kan tanah warisan, Oh, tanah iya. kakek. Kalau udah lama, terus kenapa tiba-tiba waktu itu ada yang ucuk-ucuk datang nagihin duit? Ceritanya gimana sih Mas? Udah lama kan sebenarnya ya? Udah lama. Ceritain dong Mas. Awalnya itu pada tahun 2000, sertifikat yang megangnya kan kakaknya bapak, uak Iya. saya. Heeh. Nah, pada waktu itu ada pembebasan lokasi di sini. Pada tahun 2000 itu ada pembebasan lokasi. Minta fotokopi. Fotokopi. Minta fotokopi. Apa yang difotokopi Mas? Sertifikat. Oh sertifikat, oke. Sertifikat minta fotokopi. Pada waktu itu kan di sini jauh tukang fotokopi nggak ada, nggak punya juga fotokopinya. Ada juga ya dikasihin lah yang aslinya. Waduh. Ya, ini ada yang aslinya, ya udah nggak apa-apa, saya ambil dulu. Yang aslinya ntar saya balikin lagi gitu. Infonya. Itu tahun 2000. Tahun 2000. Tapi nggak sempat nanya buat apa dipinjam? Udah buat pembebasan lokasi di sini. Alasannya Karena ada gitu. yang mau beli. Oh. Gitu. Tapi kan lumayan serem ya Mas ya tiba-tiba ngasih Iya, emang kalau sertifikat asli iya, gitu kan? emang kalau di kampung mah Nggak jadi kepikiran nggak terlalu penting masalah begitu, nggak tahu seperti ini akan terjadi hal seperti ini gitu intinya. apalagi kan keluarga ya, Iya, gitu ya. Oke, terus dipinjemin, nggak balik-balik tuh sampai sekarang. Nggak balik-balik. Tahun 2021 datang penagihan. Oke. 2021 tahunya itu sertifikat ada di Askrindo itu saya itu ada penagihan 4 miliar itu tahunya dari situ, dari ada yang datang ke sini. Tahun 2021 itu Ya, ya. kalau nggak Oke. datang tahun 2021 kita nggak tahu bahwa itu ada penagihan 4 miliar itu nggak tahu. Tapi sampai dari tahun 2000 nih sampai tahun 2021, Heeh. Mas Aryan sama Bapak gitu sempat telepon uaknya nggak? Kemarin yang dipinjam Ya buat sempat fotokopi? emang laporan datang juga karena sertifikat itu dulu di ini katanya dipinjem buat fotokopi karena emang mau beli. Kita sempat ngejar orang yang minjem itu, cuman Oke. kita nggak pernah ketemu gitu. Oke, sempat ngejar kemana Mas? Ke rumahnya di Kerawang. Di Kerawang. Terus Iya. begitu nyampe Kerawang orangnya, Nggak ada, susah ditemuinnya, susah orangnya itu susah. oh orang yang katanya mau beli itu ya? Ya susah orangnya gitu. Udah kita kejar. Nah pada tahun 2023 tanggal 21 September itu kita nemuin orangnya itu. Oke. Kita ketemu sama orang itu. Masih tahun lalu tuh ya? Ya kemarin belum lama berarti 2023 kemarin. Berapa bulan yang lalu lah? Ya. Ya baru sekitar 4 bulanan ya, 4 bulanan Oke. segitu ya. Nah dia alasannya pikun, lupa ingatan. Udah berumur? Enggak, masih berumur. Cuman nomor handphonenya kan masih ada di saya juga. Kemarin saya kirim ke orang-orang yang suruh ngecek dia itu pikun apa enggaknya. Ternyata dia masih normal sih, komunikasi masih lancar. Dia Ini masih siapa nih mas orangnya ini inisial G. pekerja Iya, makelar tanah itu. makelar tanah? Iya, Oke. yang bawa fotokopi sertifikat itu, yang bawa sertifikat itu. Oke, berarti dia kalau asumsinya mas pikun gitu kan ya? Ya Terus kalau cari tahu. info dari sana itu dari anak-anaknya itu katanya pikun. Oke. Cuman kita kan nggak percaya orang Iya, masih nggak tua banget gitu pikun. Nah saya suruh selidiki lah Heeh. teman-teman gitu. Coba selidiki orang ini kebenarnya pikun atau tidak. Ternyata dia normal. Kalau dia bolak-balik dari Kerawang ke sini, kalau pikun dia nggak bisa pulang Iya, dong. iya, iya. Ya, Ha-ha, ya ha-ha. cuman dia ya dari situ udah ketahuan bahwa emang begitulah orangnya dia. Oke, terus habis itu mas melakukan apa lagi? Setelah ketemu terus katanya pikun Nah, gitu kita kan? kejar data yang berdasarkan yang ada di sertifikat. Kita ngelihat di situ ada tulisan Notaris Muhammad Mujaki. Oke. Nah, dari situ kita penelusuran lagi. Kita kejar. Nah, ketemu sama Notaris Mujaki itu pada tahun 2024 kemarin tanggal 9 September. 9 Januari. Kemarin. Nah, itu ketemu kita menanyakan perihal kasus yang 4 miliar itu saya gituin, saya anaknya saya gituin. Coba lihat data-data yang pengajuan dari PT Cipta Tekesi Prima ke Askrindo itu datanya seperti apa, saya gituin. Pas saya cek datanya palsu semua. Palsu semua datanya. Termasuk surat nikah, SPPT, KTP, KK, tanda tangan bapak sama hak tanggungan itu semuanya dipalsukan. Rumit banget ya? Iya. Karena kenapa saya bisa menjaminkan bahwa itu palsu? Ya karena bukan dugaan, itu mah udah jelas palsu. Karena bapak saya nggak punya surat nikah.
nggak punya surat nikah. Bapak nggak punya surat nikah. SPPT itu tahun 2003 tuh dia itu udah NJOP-nya udah 335. Sedangkan yang aslinya itu sekarang aja tahun 2024 baru 2.000 gitu. Berarti kan data Bapak dipalsukan. Terus sertifikatnya nggak tahu nih ada di mana sekarang gitu kan. Terus Masnya terakhir ditagihkan 4 miliar itu bukan duit yang kecil ya pasti ya gitu. Maksudnya begitu. Iya kan? Ini sekarang langkah lanjutan dari Bapak sama Masnya apa dong? Langkah lanjutannya dari pihak kami keluarga di sini semuanya kita udah lapor ke pihak kepolisian. Nanti mungkin pihak kepolisian aja yang menindak seperti gimana aturannya, saya juga nggak paham gitu. Biar nanti saya pasrahkan semuanya ke polisian gitu. Berarti akan ada pengecekan ya nanti ya? Ya, nanti ada pengecekan ke sini, gelar perkara juga, dicek juga setelah detail di mana lokasinya gitu. Harapannya apa Mas? Karena kan kalau masalah-masalah Ya, lahan kayak gini rumit ya. Ya, harapan saya sertifikat saya balik kembali tanpa harus ada embel-embel harus bayar, karena kan dari pihak keluarga kita nggak pernah pinjam itu. Nah, termasuk orang-orang yang terkait dalam permasalahan ini, ya ingin saya mah tangkap semua aja yang memasukkan tanda tangan semuanya itu gitu. Kalau saya sih nggak paham ya apakah prosesnya itu akan cepat atau gimana gitu kan ya Mas ya. Cuma yang selama ini kan kalau udah masalahnya soal sertifikat tanah dan kepemilikan lahan ini kan cukup rumit ya gitu kan untuk penyelesaiannya gitu. Udah siap untuk kondisi yang terburuk sekalipun? Siap. Udah siap ya? Yang penting sekarang proses hukum aja dulu berjalan dan penyidikan secara mendetail terhadap oknum-oknum gitu ya? Betul. Oke. Berarti lain kali udah harus lebih hati-hati. Betul, dari sekarang mah ya udah paham gitu. Maksudnya kalau dulu mah mungkin nggak begitu berharga kayak gitu, ya udah. Karena nggak paham juga kan kalau lingkungan di sini kan kayaknya nggak kepikiran ya Mas ya? Ya nggak kepikiran ya, sertifikat ya bisa data kita bisa dipalsukan juga, kita belum tahu gitu, nggak paham gitu. Secara bertanya aja gitu kan sehari-hari. Gitu. Tapi kalau penagihan 4 miliar atau apapun itu udah nggak ada lagi nih sekarang ya? Emang nggak ada, dia sekali-kalinya Terakhir itu aja ya 2021 itu ya? Harusnya kalau emang benar mau penagihan karena kredit macet itu dia dari tanggal 2003 itu dia harus 2004 juga harus nagih dong, harusnya. Karena dengan anggaran gede, karena kan ini mah nggak ada dia. Terus kalau kayak gitu sekarang Bapak sama Masnya sibuk apa aja? Bertanya aja. Iya. Bapak juga ya. Tanah cuman satu-satunya itu aja. Iya. Sayang banget ya. Cuman masih digarap sampai sekarang. Masih. Oke, berarti masih tetap dimanfaatkan aja. Ya, masih tetap masih. Iya. Tetap kayak biasa aja. Oke. Bapak, luasnya berapa hektar sih, Pak? 9.573 Meter. Iya, 1 hektar kurang sedikit. Oh, Lumayan, jadi itu jadi harta satu-satunya sebagai Warisan. Bapak itu yang dimiliki, berarti bersawah itu bukan tanah milik orang ya? Bukan. Dan itu yang menjadi perkara saat ini. Iya, betul. Berarti lahan ini yang sebagai penghasilannya Mas sama Bapak ya saat Iya, ini? itu. Nah, ini memang yang maklar tanah memang biasa kayak Ya. begini ya, Pak? Karena waktu saya kemarin bikin laporan, karena orang ini udah pernah juga kasus yang ini sama. Tapi Iya. Terus kok bisa lolos? Ya nggak tahu tuh. Intinya udah pernah kasus yang sama karena seperti ini juga. warga sini juga bukan? Bukan. Dari Kerawang. Oke. Oh, jadi memang pemain lah dia, Ya. memang maklar lah kasarannya gitu. Tapi tanah di sini banyak yang digituin juga nggak sih, Pak? Nggak tahu tuh saya. Cuman yang saya kejar ini sementara ini tanah saya aja dulu. Belum pernah ada obrolan Belum atau ada, adu belum dari ada. sekitar? Belum tahu ya. Mungkin kalau misalkan emang kasus ini nanti cepat selesainya, mungkin nanti juga ada mungkin ada Ya, yang ada pengaduan datang ya lagi ya. pengaduan gitu lagi Supaya gitu. dibereskan. Oke. Mediasi ke BPN itu pertama BPN itu pernah ngundang dari PT Asuransi Kredit Indonesia untuk mediasi di kita di BPN, cuman Askrindo nggak datang. Hanya mediasi. Iya, kita mau mediasi gitu, mau seperti gimana nih Lah gitu. mediasi kalau kagak balik sertifikatnya mah ngapain ya? Ya nggak Cuman nggak apa-apa. datang, orang Askrindo nggak datang. Alasannya apa nggak dikasih tahu? Nggak tahu, cuman udah dikasih beberapa kali kasih surat, nggak datang. Karena kan yang menggelontorkan anggarannya ke PT Cipta itu kan Askrindo. Ya sebenarnya kan Askrindo juga sebenarnya harus detail kalau menurut saya mah itu. Saya juga sempat menyalahkan juga ke Askrindo juga. Kenapa sih dia
dengan menggelontorkan anggaran segitu gedenya, sertifikat atas nama Kacung Supriyatna, nggak ngecek dulu nih ke bawah Bu nih. Dia kan harusnya ngecek dulu RT-nya, ke RW-nya, ke bapak sayanya nih. Bener nggak Pak, bapak tanda sertifikat bapak mau saya Karena anggunkan? memang niatnya bukan untuk itu, Iya, kan? sepertinya kayak Niatnya gitu. memang bukan untuk itu. Ya harusnya kan dia cek dulu nih lokasinya, ini sawahnya, dipoto dulu sama dia, bapak saya tanda tangan dipoto kan gitu. Iya. Saya minjem bank emok juga, isi saya nggak tanda tangan, nggak cair, apalagi ini. Betul, harusnya gitu sih. Iya. Iya. Paling nggak bank atau nggak siapapun yang memberikan pinjaman harusnya cross check. Betul, gitu harusnya, harus detail lah ya, intinya. Karena kan kita yang dirugikan, bukan PT yang minjam uang. Ya kalau misalkan pada tahun 2000 udah cair 4 miliar mah waktu itu, ya kita Karena kaya. dianggap nggak ngerti kali Mas, jadi Ya mungkin anggapan dari Aslindo itu kita sejak petani lah, Iya. hanya orang kampung Nggak gitu. ngerti gitu. Gitu. jadi perjuangkan Mas. Ya. Harta warisan soalnya kan. Ya, karena warisan. Ngobrol, ada ini doang sih, ke Polda itu kita konsul aja. Emang ada tim dari kita. Ada link di sana, kita ngobrol doang, curhat nih, keluhan kita nih. Ya, sama termasuk Aslindo juga 840 sih. Apanya? Ya, pernah ada juga dia juga sama. Karena kasusnya juga cacat hukum itu. Kalau dipalsukan semuanya berarti cacat hukum dong. Gitu. Cuma yang bingungnya udah dipalsukan, terus kenapa dana 4M itu bisa turun sampai akhirnya ditagihkan? Itu kan ibaratnya kan kayak diagunkan kan ini kan? Enggak, kalau misalkan data palsu itu kemungkinan saya orang Aslindo juga atau tutup mata tutup telinga, saya nggak tahu nih. Cuman kan ketahuannya itu dipalsukan ketika saya kerja, saya bergerak nih, saya cari semuanya nih, bukti-bukti apa saja sih yang bisa ini cair dengan data apa aja sih gitu. Nah, ketahuannya dari notaris. Notaris udah ketahuan bahwa dia ngebuka arsip semua nih, saya lihat, saya fotokopi nggak boleh itu. Saya minta dong buat fotokopi bahwa ini bukti datanya palsu, nggak boleh. Ya udah saya foto aja boleh, baru dipoto saya boleh. Datanya udah ada semua di saya. Nanti boleh ya Mas di-share Siap. data-datanya buat Ya. kita naikin di Ya. layar. Harusnya nikahnya bapak itu kalau mau jiplak juga tahunnya jangan tahun 82. Karena punya anak pertama kan tahun 79. Berarti dia nggak ada dong. 82 ini nih. Iya, saya 82 mah. Berarti datanya udah salah, Udah tapi salah. juga nggak sinkron ya. Enggak. Nah ini. Jadi kita sekarang langsung menuju ke lahan milik Bapak Mas Karyan, ya, milik bapaknya Mas Karyan. Kita sekarang menuju ke lahan sawah ya Mas ya? Ya. Lahan sawah miliknya Bapak, ini katanya sekitar 150 meter. Sebenarnya enak juga Mas ya, tinggal di sawah gini ya Mas ya? Jauh dari hiruk pikuk ibu kota. Udah banyak perumahan sekarang. Iya, tadi saya lihat di belakang. Oh, ini ada perumahan-perumahan baru ya. Mungkin maksudnya gitu juga kali ya, membebas lahan, mau bikin properti. Oh ini, segede ini semua Mas? Ya. Semua ini? Enggak, ini mau bukan. Sebelum saya dan tim Inside Story pulang, kami sempat menelusuri lokasi lahan milik Pak Kacung dengan motor. Karena masih masuk lagi ke dalam, jadi sekitar 200 meter lah dari tempat saya tadi, dan kami tiba di lokasi. Ini gede loh, teman-teman. 1 hektar. Dari sini sampai sana ya Pak? Dan ini lahan luasnya lebih dari 9.000 meter persegi, yang artinya udah 1 hektar. Kabar ya Pak? Sertifikatnya juga sudah dipindah tangankan, dan entah di mana sekarang masih belum tahu juga. Enggak, bukan gue mau ngambil ini. Oh. Enggak apa-apa Pak, sini. Ups. Tapi waktu sertifikat itu dipinjam, orangnya ngecek nggak ke sini? Enggak. Dia mah minjem buat fotokopi aja. Pinjam untuk fotokopi tapi nggak ngecek Enggak ngecek. lokasinya ya? Enggak.
Ya ini gede banget sih. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5 petak. 5 petak. Ya, tapi kan ini lumayan Mas, untuk menghasilkan. Makanya ada sekitar berapa ton ya? 4 ton. Ini yang perumahan-perumahan dibangun ini baru Mas? Baru ini. Tadinya sawah juga kan? Sawah. Sama kayak gini, sawah. Kalau ini mah darat, yang ini mah darat, ini mah sawah. Ya memang kalau bicara masalah kepemilikan lahan sampai sekarang masih jadi concern sih ya sama pemerintah juga. Ya kita lihat nanti deh teman-teman gimana tindak lanjutnya karena kan pengaduan itu sudah diberikan ya dari pihak keluarga ke pihak kepolisian dan informasinya juga akan ada gelar perkara kan Ya. di sini oleh aparat. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan ya Mas. Ya. Kurang lebih 1 hektar lah. Iya hampir 1 hektar. Dan ini nih masalah nyata dari debat cawapres kemarin, persoalan lahan, Betul. persoalan lingkungan hidup. Yang katanya cabut aja iupnya gitu kan, Iya, waktu benar. bicara masalah lahan, masalah Betul, tambang ilegal. Tapi tidak segampang itu, karena kalau tadi Betul. Masnya nih yang cerita nih langsung ya Mas Ya. ya, sertifikatnya dipinjam. Hmm. Terus nggak tahu sekarang sertifikat di mana, terus data-data bapaknya dipalsukan, dan tahu-tahu ucuk-ucuk ada yang datang nagihin 4 miliar. Nah, jadi memang persoalannya ini validitas data itu juga jadi masalah. Sertifikat ganda, nggak tahu yang mana yang asli dan mana yang palsu. Terus tadi masih udah ke BPN ya? Udah ke BPN itu kita udah beberapa kali minta di jembatannya sama dia. Tapi nggak datang. Nggak datang dari Asprindonya. Yang semalam aja saya lihat debat, saya pengen ngomong itu gampang katanya nyabut kayak gitu. Emang mudah banget saya sertifikat saya begini juga sampai kelimpungan. Bukan saya ngomong teman-teman. Ya, saya semalam lihat debat dengan mudah kita cabut katanya perizinannya. Kan nggak segampang itu. Iya, saya juga sawah pribadi, punya milik sendiri susah. Iya, jadi Emang enak aja ngomongnya begitu. belum paham. Iya. Belum paham. Tuh kan tidak segampang itu Ferguson. Jadi sekarang yang sedang dilakukan oleh Masnya ini adalah pengaduan ke pihak kepolisian, terus nantinya akan ada gelar perkara juga. Tapi Masnya juga sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Tapi meskipun kayak gitu, sawah ini tetap diberdayakan. Gitu. Jadi masih tetap dilakukan, masih tetap melakukan cek tanah lah ya. Sebenarnya masih banyak banget sih kasus-kasus yang serupa. Kasus di mana lahan milik petani dicaplok kemudian disalahgunakan oleh makelar atau mafia tanah. Ini yang dimaksud oleh Prof. Mahfud di debat Cawapres kemarin. Ini sertifikat ini kan. Nah ini ada tulisan begini nih, 4 miliar. Kalau sampai jebak dulu mah muter jadinya Bang. Kalau Ini surat nikah palsu nih. Oh, ini yang tadi Mas cerita kalau data-datanya itu data-data palsu ya? Nah, ini. Karena ibu saya sama bapak saya nikahnya nggak pakai surat nikah, nggak punya. Tiba-tiba ada fotonya foto orang ini mah. Ini bukan foto Bapak? Bukan, ini orangnya gondrong lagi ini. Mereka tahun 82, saya tahun 7. Nah ini buka lembaran baru. Nah ini menikahnya itu pada tanggal 5 bulan 1982 nih. Di sini 83. Binnya salah. Harusnya Gen Salem. Binnya Gen Hasan udah ketahuan. Harusnya nikahnya bapak itu kalau mau jiplak juga tahunnya jangan tahun 82. Karena punya anak pertama kan tahun 79. Berarti dia nggak ada dong. 82 ini nih. Iya, saya 82 mah. Berarti datanya udah salah, Udah tapi salah. juga nggak sinkron ya? Enggak. Nah ini surat keterangan SPPT dari desa. Nah ini palsu. Ini SPPT-nya palsu. Nah itu. Ini apa? Itu yang Palsu itu. ini. Nih baca. Untuk keperluan pendaftaran hak tanggungan. Nah ini hak tanggungan kan harus tanda tangan Kajung Supriyata dan Inok dan istri. Ini tanda tangannya Palsu Pak. semua. Oke deh, Mas. Ini yang akurat ini SPPT. Sama surat nikah nih udah yang kemarin. Nih. Ini SPPT-nya tahun berapa nih? Tahun 2003 atau tahun berapa nih? Nggak jelas 2003 ya, kalau sini. Ini NJOP-nya udah 335.000 dulu. Padahal sekarang baru 200.000. Sekarang itu. Udah, angkanya udah dia ngasih udah ke- ngegedein duluan itu. Terus sekarang langkahnya Mas
Udah ada kuasa hukumnya belum nih? Udah. Oh, udah ada sekarang. Oke, oke. Kalau udah ada kuasa hukum sih udah lebih enak ya. Ya. Biar bisa berproses. Ya. Baiklah Mas. Tapi optimis nih, Optimis. sertifikatnya balik. Optimis. Optimis ya? Ya. Karena datanya banyak palsu. Datanya udah adanya palsunya, berarti ini cacat hukum. Iya. Ini dari sini juga tanda tangan kesepakatan juga kan harusnya bapak saya yang tanda tangan. Iya. Ini mah tanda tangannya ada di sini, cuman bukan bapak saya yang tanda tangannya. Cuman beda tanda tangannya jauh beda sekali. Cuma tadi katanya Masnya pas bikin laporan ke Polda bagus ya responnya ya? Ya bagus. Dapat atensi ya, Ya. katanya? Oke. Kita curhatlah ke Polda juga. Iya. Ya wis. Siap. Makasih ya Mas ya. Ya Bu. Semoga Sama-sama, berhasil ya, Bu. Bapak. Semoga berhasil Pak. Ibu, misi. Makasih ya. Ya udah, berarti ada pemalsuan data, ada keterangan palsu atau pengaduan palsu, itu yang perlu diproses. Artinya pidananya bisa lebih cepat, betul yang tadi disampaikan. Karena kalau perdata tuh butuh waktu. Kita lihatlah banyak perkara-perkara yang mungkin ada juga yang penyelesaiannya butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang mungkin ketika dia menang on the paper belum tentu dia bisa mengeksekusi ketika di lapangannya. Itu yang menjadi masalah. Makanya proses pidana itu jalan untuk memberikan pressure kepada orang-orang yang membuat data palsu. Jujur masalah pertanahan ini memang rumit ya teman-teman. Karena kalau bicara soal sengketa tanah, ini bukan cuman mengenai status dari tanahnya aja, tapi juga bicara mengenai pembuktian kepemilikan hak. Kira-kira apa yang menjadi jawaban dari pakar hukum atas kasus ini? Upaya apa yang harus dilakukan oleh para pencari keadilan supaya mereka bisa mendapatkan kembali hak mereka? Jadi sebenarnya ini aja sih Prof, kemarin itu kan habis dengar debat cawapres ya yang soal masalah tanah, dan baru-baru ini juga saya ketemu sama salah satu orang yang memang sertifikat tanahnya itu dipinjam sampai sekarang nggak balik. Yang ucuk-ucuk dia ini ditagihkan 4 miliar lah. Jadi sepertinya tanahnya itu dijadikan jaminan gitu sama yang minjem sertifikatnya. Dan kita kan juga tahu ya, Prof, kalau urusan sengketa tanah nih bukan persoalan yang gampang, rumit lah. Nah, ini kalau misalnya menurut Prof sendiri, penyelesaiannya harus gimana ya, Prof? Apakah dari perdata harus dipidanakan dulu atau gimana? Ya. Jadi pandangan saya berkaitan dengan ini ya, di proses terakhir ini kan ada petani di Bekasi yang kaget ketika ditagih utang sebesar 4 miliar. Ini memang satu fenomena yang luar biasa. Karena kalau kita kemarin melihat di perkembangan di media massa, perkembangan akhir-akhir ini mengenai mafia tanah ini cukup besar terjadi di Indonesia. Dan mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin ada di beberapa belahan tempat yang lain. Nah, proses ini kan memang bisa dilalui oleh 2 jalur ya. Artinya kan kalau seperti yang dilakukan oleh petani, dia berusaha untuk melakukan proses pelaporan dengan proses pidana yang ada, dengan melaporkan, lalu proses penyelidikan, lalu naik ke penyidikan dan sebagainya. Memang itu butuh waktu. Gugatan perdata, mereka pun juga menghubungi BPN terkait dan juga OJK berkaitan dengan kasus yang ada. Artinya memang kalau kita lihat upaya-upaya preventif dari BPN untuk melakukan fungsi mediasi atau bisa melakukan konsultasi terhadap pihak-pihak yang terkait menjadi penting, sehingga ini bisa kita petakan satu persatu. Nah, tapi saya percaya bahwa BPN dan pemerintah sudah melakukan fungsi yang baik hingga saat ini. Akan tetapi oknum kan tidak bisa dicegah ya. Artinya tetap proses ini kan berusaha dikembalikan dengan on the track. Nah, akan tetapi kan proses yang ada ini memang membutuhkan waktu, baik dia melakukan proses pidana maupun yang perdata. PR-nya adalah law enforcement ini nggak bisa hanya berdiri sendiri. Ada political will dari pemerintah betul-betul ingin membereskan masalah mafia tanah. Kedua juga struktur yang ada dari sisi kelembagaan dari BPN dan instansi yang terkait membantu untuk membereskan hal ini. Law enforcement di kepolisian, pengadilan, dan segala pihak yang memang berkaitan juga harus bisa menegakkan masalah ini, sehingga masyarakat yang posisinya terkadang mungkin ada yang tidak berimbang antara masyarakat dengan penguasa misalnya bisa mendapat keadilan atau justice yang fairness gitu.
Sehingga masyarakat kecil yang mungkin membutuhkan keadilan dalam posisi yang selalu lemah. Nah, ini yang menjadi PR untuk kita. Demikian. Eh, tapi kalau dari Prof sendiri ngelihat BPN sendiri ada bermain nggak di sini? Karena berulang kali kasus mengenai sengketa tanah, kalau yang kita perhatikan seringkali negara tuh menyerahkan kepada para penggugat. Jadi yang ngerasa sertifikatnya double diizinkan untuk saling menggugat di pengadilan. Iya, artinya saya sendiri karena kami ngelola perusahaan, ngelola yayasan dan beberapa instansi ya. Kami juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi ada satu sertifikat dalam satu luas yang tanah, ada sertifikat ganda gitu kan. Yang memang kalau kita lihat ini bisa dua possibilities. Bisa memang betul ada kesalahan administrasi atau dulu kan namanya zaman girik ya. Tapi proses pengajuan untuk tanah ini kan terkadang tumpang tindih. Tanda tangan mungkin lurah atau camat terkait gitu kan ya, yang mungkin katakanlah tidak bertanggung jawab, katakanlah bisa saja ada di situ. Tapi kan kita percaya bahwa sekarang law enforcement ini akan dilakukan dengan baik. Nah, akan tetapi kita juga melihat bahwa yang tadi disampaikan, BPN ini juga punya fungsi untuk melakukan fungsi konsultatif, mediasi, sehingga bisa mendukung supaya proses ini bisa berjalan dengan baik, ya kan? Sehingga proses untuk mencari keadilan juga ada. Nah, contoh seperti Pak Kacung ya, Pak Kacung yang juga sedang melakukan proses yang kasus 4M ini ke BPN, ke OJK, dan juga ke mana ke Badan Pertanahan Nasional. Sampai sekarang kan memang belum menemui titik terang. Artinya kan dia dalam posisi yang juga kesulitan karena ditagih, sehingga apakah harus bayar, padahal mungkin di belakangnya ada mafia dan sebagainya. Saya pun juga sama, tidak serta-merta kami sering mendapat somasi, laporan berkaitan dengan yang bersangkutan mengatakan ini adalah tanah yang bersangkutan sejak tahun puluhan tahun sekian. In practical kami yang di corporate pun juga sama, melihat bahwa wah, ini jangan-jangan orang nyoba-nyoba untuk melakukan somasi, gugatan, dan sebagainya, laporan, padahal ini adalah mungkin di belakangnya mafia. Sebaliknya kita tidak menuduh, akan tetapi balik lagi, trisula antara pemerintah melalui BPN, instansi, dan masyarakat, peran serta masyarakat ini juga memang serta ada. Karena yang namanya mafia tanah itu pasti dia tidak berdiri sendiri. Ada yang bisa dekat dengan kekuasaan, mungkin ya, mungkin diduga. Yang mungkin bisa berdiri sendiri dengan jejaring yang memang sudah ada. Nah, ini yang makanya kita juga perlu, kalau ingin memberantas ini benar-benar diberantaslah sampai ke akar-akarnya sehingga semua masyarakat itu mendapat keadilan yang baik. Begitu, Bu. Bukan menuduh, berarti kalau saya simpulkan dari pernyataan Profesor tadi itu, dari Prof. Aryawan, ada kemungkinan BPN juga bermain di sini. Tadi itu pertanyaan saya belum dijawab. Artinya kalau ada kemungkinan atau tidak, memang kita perlu lihat case by case. Tapi segala sesuatu kan bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Nah, tetapi harus dilihat case per case-nya. Karena kan namanya instansi BPN kan juga instansi yang sangat besar. Artinya kalaupun ada di bagian mana, apakah oknum ataukah memang ada bersama dengan pihak-pihak tertentu atau memang ada motif yang tadi seperti yang disampaikan. Artinya kita tetap, karena ada asas praduga tidak bersalah, kita nggak bisa menjustifikasi langsung, tapi kita tetap hormati segala proses hukum yang ada. Demikian. Kalau penegakan hukumnya sendiri gimana, Prof? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini kan kasusnya bukan cuma satu dua gitu. Bagaimana hukum di Indonesia ini bisa melindungi rakyat kecil yang kalau dari laporan dan dari pemberitaan yang kami terima, banyak sekali tanah-tanahnya itu yang dicaplok oleh mafia tanah dan kemudian nggak ada pembelaan sama sekali gitu. Apakah memang yang mereka yang kita katakan miskin gitu ya, mereka yang nggak punya banyak uang, mereka yang jauh dari kekuasaan, udah pasti kalah di persidangan. Iya, memang kalau kita lihat faktanya, ya kan, yang tadi saya bilang posisi yang tidak berimbang itu akan menyulitkan. Kenapa? Karena tentu yang lemah akan mendapat pressure dari yang kuat, baik secara finansial maupun secara networking dan sebagainya. Itu udah pasti. Nah, tapi makanya inilah fungsinya pemerintah, fungsinya aparatur, ya kan, untuk bisa menjaga supaya ini bisa balance. Artinya baik itu kecil maupun menengah atau besar tetap mendapat
equal treatment atau perlakuan yang sama di dalam hukum, ya kan, yang ada di kita. Artinya hukum memang menjadi panglima yang walaupun katakanlah dia masyarakat kecil bisa mendapat keadilan. Nah, bagaimana caranya? Ya, reformasi di bidang pertanahan menjadi penting. Baik dari sisi kelembagaan yang tadi dibilang, dari mulai mungkin instansi, ya kan, sumber dayanya, sampai dengan juga normanya atau aturan. Saya rasa kalau aturan di kita banyak yang sudah bisa memprotes. Nah, yang ketiga adalah culture-nya. Karena jangan sampai culture-nya ada pembiaran yang tadi disampaikan oleh Mbak Anggi. Artinya masyarakat dicaplok tanah tapi nggak ada action atau tindak lanjutnya. Masyarakat sudah membuat laporan ke instansi kepolisian atau ke OJK, mungkin perlu ditindaklanjuti kecepatannya. Nah, itu artinya perlu ada dukungan dari masing-masing, dari sisi legal culture-nya, legal substance-nya, aturannya, dari sisi legal structure-nya, kelembagaan untuk bisa menegakkan hukum ini menjadi panglima. Nah, ini gambarannya. Nah, kalau di tempat lain, mungkin di negara lain ada beberapa yang mungkin begitu ketemu mafia tanah akan diberantas sampai ke akar-akar. Tapi balik lagi, political will dari pemerintah menjadi penting untuk membereskan itu. Karena kalau nggak ada political will, nggak akan pernah bisa. Begitu, Bang. Tapi memang sebetulnya harus dipindah ke pidana dulu, bagaimana ya Prof, kalau udah soal perdata kayak gini? Ya, artinya kan ini yang perlu kita lihat. Kalau memang proses itu memang betul dia adalah mafia tanah, mencaplok penyerobotan tanah, pasti mereka akan proses. Ya, artinya mereka... Maksudnya kan kemarin itu memang ada data yang dipalsukan gitu kan ya dok ya gitu. Prof, sorry. Ini ada data yang dipalsukan gitu kan ya Prof. Ya. Itu penasarannya adalah selama ini kan kasus perdata nih susah nih penyelesaiannya gitu ya. Apakah ini nanti akan dibawa ke ranah pidana dulu karena ada pemalsuan data seseorang? Betul, betul. Artinya kalau ada data yang dipalsukan, penyerobotan pekarangan, proses pidananya jalan. Karena pidana biasanya kan lebih cepat. Kalau perdata kan nunggu pendaftaran gugatan, pemanggilan, dan sebagainya, itu proses. Tapi kalau pidana kan pidananya bisa masuk sehingga terbukti misalnya dalam proses penyelidikan ada orang yang memang melakukan pemalsuan data, udah jelas nih terlapornya. Ya kan? Udah clear. Ya udah, berarti ada pemalsuan data, ada keterangan palsu, atau pengaduan palsu, itu yang perlu diproses. Artinya pidananya bisa lebih cepat, betul yang tadi disampaikan. Karena kalau perdata tuh butuh waktu. Kita lihatlah banyak perkara-perkara yang mungkin ada juga yang penyelesaiannya butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang mungkin ketika dia menang on the paper, belum tentu dia bisa mengeksekusi ketika di lapangannya. Itu yang menjadi masalah. Makanya proses pidana itu jalan untuk memberikan pressure, kepada orang-orang yang membuat data palsu. Ini karena yang proses mafia ini tuh bukan hanya tanahnya, tapi juga yang tadi disampaikan ada data palsu, ada mereka sudah tahu posisi tanah, mereka mungkin kerjasama dengan instansi yang kita juga nggak tahu. Oke, kalau seandainya bisa masuk nih pemalsuan data gitu kan, terus masuk ke ranah pidana gitu. Kalau menurut Prof sendiri, chance untuk si Pak Kacung ini dapat lagi sertifikat aslinya, persentasenya berapa? Atau memang tetap rumit? Ya, artinya kalau pidananya sudah jalan, proses penyelidikan naik ke sidik, dia juga bisa pelakunya ditetapkan tersangka, terbukti kan? Ya, artinya proses itu tuh sudah bisa mempressure orang-orang atau pihak tertentu yang memang melakukan fungsi pidana untuk bisa mengembalikan apa yang menjadi haknya si Pak Kacung. Pemulihan nama baik juga dan sebagainya. Karena Pak Kacung kan sekarang namanya ada di mana-mana. Ini yang menjadi PR. Nah, hanya kalau dia ingin menggugat adanya satu kerugian, ya dia harus proses perdatanya kan. Perdatanya ini yang memang membutuhkan waktu gitu. Nah, harapannya sih saya tetap optimis kalau andai kata ini berjalan katakanlah bisa secara simultan, ya kan harusnya bisa kembali. Tapi memang kalau mau lebih cepat memang ada dukungan lah. Lihat masyarakat kecil, pemerintah setempat, karena dia juga sudah lapor ke BPN terkait. Dia juga sudah lapor ke OJK yang terkait. Tapi kan memang belum banyak titik terang. Karena ini kan kalau nggak salah di Desa Jakamulia ya, berkaitan dengan Kabupaten Bekasi kan, berkaitan dengan kasus ini. Iya sih, ya mudah-mudahan deh kali ini titik terang. Mudah-mudahan ya Bu Anggi. Memang dibutuhkan itu sih reformasi penegakan hukum. Reformasi, betul. Reformasi, law enforcement, dan political will dari pemerintah. Iya harus sih, Gitu. nggak bisa setengah-setengah. Oke. Nggak bisa setengah-setengah.
Reformasi penegakan hukum secara totalitas ini yang dinanti oleh masyarakat. Supaya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya bisa dinikmati oleh rakyat. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan datang.